Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 14 Desember 2021. Pekan Adventus ketiga. Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Sefanya bab 3 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 9 sampai dengan 13. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tobat, sebuah jalan menuju keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bangsa Israel adalah bangsa terpilih. Adalah wajar bila orang Israel berbangga akan status ini, yang sudah terbukti dan teruji selama ratusan tahun sejarah bangsanya. Namun, status bukan jaminan. Nabi Sefanya melontarkan kritikan, bahkan kecaman pedas kepada bangsa pilihan Allah ini yang tenggelam dalam kesombongannya dan tidak mau mendengarkan Allah. Keselamatan dari Tuhan akan diperuntukkan kepada bangsa lain. Perumpamaan dalam Injil hari ini perihal sikap anak sulung dan anak bungsu terhadap permintaan ayahnya. Perumpamaan ini menunjukkan sikap anak sulung dan anak bungsu sebagai gambaran nyata kehidupan kita. Sering bibir kita mengucapkan "ya", tetapi hanya sekedar kata-kata belaka, tidak ada aksi. Sekilas tampak bahwa anak sulung
yang adalah anak yang patuh kepada bapaknya, sedangkan anak bungsu adalah anak yang bandel. Tetapi bila dicermati secara saksama, justru anak bungsulah yang melakukan kehendak ayahnya dengan menunjukkan penyesalan dan langsung beraksi. Sikap ini jauh lebih dihargai oleh Yesus. Bagi Yesus, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bahkan pemungut cukai dan perempuan sundal yang mau bertobat akan mendahului masuk kerajaan surga dibandingkan dengan orang-orang yang mengakui dirinya suci tak berdosa. Orang-orang seperti ini lebih mudah ingat akan Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Bagi orang yang rendah hati, setiap kesalahan dia sesali, dan tobat dia lakukan, lalu berusaha untuk hidup baru. Tobat menghantar orang kepada jalan keselamatan. Tobat berarti mengakui kelemahan diri dan rela disentuh oleh tangan kasih Tuhan. Semoga masa Adventus membuka hati kita untuk menyadari kedosaan kita masing-masing, sehingga dengan hati yang bersih kita menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara, pejamkan mata. Bayangkanlah betapa banyak orang yang telah menjadi korban janji-janjimu. Janji tinggal janji. Harapan mereka akan pertolongan dan bantuanmu tidak kesampaian. Mereka kecewa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sering aku tenggelam dalam kesombongan dan rasa bangga diri yang berlebihan, bahwa aku adalah orang yang baik dan saleh tanpa celah. Anugerahkanlah aku kerendahan hati untuk menyadari bahwa aku lemah dan tak berdaya bila tanpa belas kasih-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.